Selamat pagi anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan Ibu Listiani Kusumawardhani. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS di semester 2 ini, semester 2 awal tahun pelajaran 2020-2021. Untuk semester 2 dimulai bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Atau konsep yang akan kita pelajari selama setengah semester ini nanti tentang ekonomi kreatif, keunggulan, ruang, dan bidang ekonomi, perdagangan internasional, ada perdagangan bebas yang akan berpengaruh terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertemuan 1 dan 2 membahas tentang perdagangan internasional. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar peta dunia yang terdiri dari beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Dengan menggunakan alat angkut, ada pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan alat angkut darat yang lain yaitu truk, untuk menyalurkan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain, sehingga kebutuhan masing-masing negara dan benua dapat terpenuhi. Kita lanjutkan. Indikator pencapaian kompetensi dalam pertemuan 1 dan 2. 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang keempat, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang kelima, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Negara yang menjual barang ke negara lain disebut ekspor, sedangkan negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan negara yang melakukan pembelian barang dari luar negeri disebut impor, dan negara yang memasukkan barang dari negara satu ke negara lain disebut impor. Materi berikutnya tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional? Ada banyak faktor di sini. Kalau kalian amati dari tabel yang sudah bisa kalian lihat, ada di sini hanya ada 7 yang dibahas. Sebenarnya masih mungkin ada lagi. Dari ke-7 itu yang pertama, apa yang beda? Wilayah. Yang kedua, transaksi penjual dan pembeli. Yang ketiga, mata uangnya. Yang keempat, biaya masuk. Yang kelima, biaya angkut. Yang keenam, kualitas barang. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Itu adalah faktor yang membedakan. Perbedaannya, perdagangan dalam negeri, wilayahnya dalam satu negara, untuk yang nasional, wilayahnya antar negara. Yang kedua, transaksi penjual dan pembeli. Untuk dalam negeri itu bisa berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung menggunakan internet. Sedangkan yang luar negeri transaksinya atau interaksinya adalah tidak langsung, harus menggunakan HP, internet, dan komputer. Mata uang yang digunakan dalam negeri, kalau kita Indonesia pakai rupiah, sedangkan luar negeri pakai mata uang asing atau devisa. Devisa bisa meliputi emas, vessel asing, dan mata uang asing. Yang keempat, perdagangan dalam negeri, biaya masuk itu tidak dikenakan,
hanya dikenakan retribusi saja, sedangkan yang internasional dikenakan bea masuk. Untuk biaya angkut dalam negeri lebih murah, internasional lebih mahal. Kualitas barang untuk dalam negeri bervariasi dan harus memenuhi SNI, Standar Nasional Indonesia. Sedangkan internasional harus memenuhi Standar Internasional atau ISO. Sedangkan peraturan perundang-undangan dalam negeri itu hukumnya atau undang-undangnya sama, sedangkan internasional karena undang-undangnya berbeda, yang digunakan adalah hukum internasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional itu disebabkan 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara yang tidak sama itu mengakibatkan perbedaan hasil produksi. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusia semakin baik, maka barang dan jasa yang dihasilkan, mutu dan kualitasnya akan lebih baik. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang mampu menguasai iptek akan lebih banyak memproduksi barang dan jasa yang bermutu dan lebih efisien daripada negara yang tidak menguasainya. Berikutnya, perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dihasilkan. Contohnya Indonesia, penghasil seni ukir dan batik, merupakan daya tarik bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Perbedaan lain meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional. Negara-negara yang terlibat perdagangan internasional atau perdagangan antar negara akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya, 1. Suatu negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produksi, yaitu memproduksi barang yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Contohnya Indonesia penghasil batik. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan murah dan mudah. Yang keempat, dapat mendorong kegiatan produksi karena setiap negara akan berusaha memperluas pemasaran hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan dan permintaan terpenuhi. 5. Tiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan dapat membuka kesempatan kerja. Yang kelima, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa atau hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang hasil produksinya. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. 1. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri yang disebut proteksi. Hambatan yang kedua berupa kuota, kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor. Yang ketiga, tarif, itu adalah kebijakan pajak atas barang ekspor dan impor. Dan yang keempat adalah kebijakan politik dumping, yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri. Negara yang menerapkan politik dumping ini adalah negara Jepang. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Jangan lupa tetap terapkan 3M untuk memutus mata rantai COVID-19, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, kemudian memakai masker jika bepergian, dan menjaga jarak saat berada dalam kerumunan, menghindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.